Baik, selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, kita akan hadir program minggu pada kesempatan kali ini bersama Bapak Yakubus Julian Delis ST MSOS ya, Penyuluh Agama Katolik Dinas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, dan juga bersama Bapak Albertus Cio dari aktivis Paroki Santa Cecilia Ayani Pontianak. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Yakubus Julian Delis. Selamat mengikuti. Silakan Pak Yakubus. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kehadiran kami di studio ini menjadi berkat dan tanda kasih-Mu. Berkatilah lentera minggu ini agar menjadi sarana komunikasi sosial untuk mewartakan kasih-Mu dalam segala bentuk bidang kehidupan, terutama mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dalam menyelamatkan alam lingkungan dan ikut serta partisipasi dalam pelestarian lingkungan. Semoga karya suci-Mu, karya agung-Mu, salib Yesus Kristus menjadi tanda kasih bagi kami untuk selalu berjuang dalam mewartakan cita kasih bagi semua lini kehidupan. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, baik di media digital dan juga di 102,4 FM. Sebelum kita berdialog bersama Pak Albert, kita akan mendengarkan Injil hari ini. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Tema lentera minggu kita adalah mengikuti Yesus. Dan di studio kita telah hadir Pak Albert selaku aktivis dari Paroki Santa Cecilia Ayani Pontianak dan juga aktivis lingkungan. Kita akan lebih merefleksikan ini, bagaimana mengikuti Yesus sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan dalam firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan, bahwa lingkungan memberikan kehidupan
bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Apa kabar Pak Albert? Puji Tuhan, Pak Yan, luar biasa. Sehat ya, dalam kesibukannya yang sangat padat ini Pak Albert masih menyempatkan diri. Pak Albert, refleksi apa yang Pak Albert dapatkan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema mengikuti Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari Pak Albert? Silakan Ya. Pak Albert. Ya Pak Yan, hari ini merupakan salah satu bacaan favorit saya Ya. ya, di mana mengikuti Yesus sebagai pribadi yang agung. Ini adalah satu cara dari kehidupan kita selaku umat manusia di muka bumi ini. Saya merasa bahwa ketika berbicara tentang mengikuti Yesus, dari bacaan pada pagi hari ini, kita bisa merasakan bahwa di situ terdapat tantangan, di situ terdapat perintah, dan di situ terdapat bagaimana kita bisa merefleksikan permintaan, tantangan, dan perintah itu di dalam diri kita. Tidak gampang memang, tetapi dalam konteks ketika kita memiliki keinginan dan tekad kuat untuk mengikuti perintah-perintahnya, selalu ada jalan untuk bisa masuk ke dalam perintahnya dan menjalankannya. Tantangannya tentu ketika berbicara tentang hal ini cukup berat ya, nanti kita mungkin perlu membicarakan lebih lanjut. Ya. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa mengikuti Yesus bukan hanya teori ya. Banyak orang mungkin mengikuti Yesus itu berbasiskan teori saja atau mungkin hanya lip service. Karena tantangan mengikuti Yesus itu yang pertama adalah memikul salib. Ya. Sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh umat beriman yang mampu menjalankan cinta kasih Kristus yang sempurna dengan mengikuti kehendak-Nya. Nah, kita tahu sebagai aktivis di Paroki Stella Maris dan aktivis lingkungan, banyak tantangan yang dihadapi ya. Terutama beberapa waktu lalu kita sudah berbicara bahwa lingkungan hidup terutama di Kalimantan, Heart of Borneo ini Ya. menjadi suatu tanda yang harus kita peduli. Kita mengajak semua umat beriman, semua manusia, semua warga yang ada tidak hanya di Kalimantan Barat atau di Kalimantan untuk memikirkan bahwa dunia ini mesti dilestarikan dan dijaga keutuhannya karena berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana refleksi terdalam Pak Albert dalam menilai sudah sejauh mana langkah-langkah Pak Albert dalam mengikuti Yesus untuk melestarikan lingkungan? Ya Pak Yan, dalam konteks ini saya melihat bahwa ketika berbicara dalam konteks yang lebih luas ya, tidak hanya di lingkungan paroki di mana kita tinggal dan di mana kita melayani, tapi dalam konteks yang lebih besar katakanlah di pulau gitu, kita sebut dengan Pulau Borneo tadi seperti yang Pak Yan sampaikan, Heart of Borneo. Ini adalah salah satu pulau, 3 pulau terbesar di dunia gitu ya, di mana ketika berbicara tentang menjaga, menggunakan atau memanfaatkan, ini adalah tantangan sejati dalam kehidupan. Ya, tidak hanya kita menjaga, tetapi bagaimana bisa menggunakan dengan bijaksana sehingga itu bisa mendukung sistem kehidupan, tetapi pada saat yang bersamaan itu tidak merusakkannya atau tidak membuat itu hancur dan dia bisa sustain atau berkelanjutan gitu. Nah, Indonesia, Pulau Borneo, dan masyarakat yang tinggal di bumi Kalimantan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu ekosistem terkecil ketika rusak, maka akan rusak semuanya gitu secara utuh gitu. Ini saya melihat bahwa menukik kepada apa yang kita kerjakan selama ini, kita merasa bahwa memang belum cukup. Ketika kita menjalankannya itu sendirian, hasilnya juga akan kecil. Ya. Tapi kita melakukannya dalam jumlah kecil-kecil tapi banyak, seperti titik-titik api yang kecil tetapi dikumpulkan kemudian menjadi api unggun yang besar yang kemudian bisa menghangatkan malam. Ya, ini adalah contoh perumpamaan bagaimana ini bisa dijalankan. Nah,
ketika berbicara tentang perjalanan atau refleksi menjaga lingkungan dan bagaimana itu bisa berkelanjutan. Saya mengerjakan hampir 30 tahun ya Ya, luar dalam biasa ya. konteks ini. Saya merasakan jatuh bangun tantangannya, tapi saya kemudian selalu merefleksikan dan berbalik dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang dikerjakan ini apakah bermanfaat? Apa yang dikerjakan ini apakah bisa memberikan benefit atau manfaat buat banyak orang, Ya, menjadi berkat? Itu yang kemudian kembali menguatkan saya ketika jatuh dan saya bangun lagi untuk menjalankannya. Dan hal ini tentunya didukung oleh banyak pihak ya, tidak Ya. hanya dari diri sendiri. Ada banyak lingkungan yang juga membantu kemudian mewujudkan ini sehingga dia bisa terjadi sampai seperti hari ini. Ya. Baik, mengikuti firman sabda Tuhan ini, kita kaitkan dengan bacaan yang sudah kita dengarkan. Petrus, salah satu murid, dan dia adalah murid yang utama ya. Artinya Petrus ini sebenarnya sudah kelelahan. Dia tahu seorang nelayan ini hanya mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Allah dalam mencari nafkah ya. Dan kita tahu kerusakan lingkungan yang parah itu terjadi di banyak tempat, terutama di pinggir-pinggir garis pantai. Isu-isu yang terakhir ya, bagaimana pantai itu bukan dilestarikan tetapi ya dicaplok untuk kepentingan individu atau kelompok, sehingga nelayan-nelayan kan akhirnya kesusahan untuk mencari ikan sumber protein yang luar biasa bagi kehidupan manusia ya, terutama di negara kita. Dan Petrus ini luar biasa, udah kelelahan dan sebagaimana kita tahu menjadi nelayan ini tidak mudah, semalam-malaman mencari ikan, lalu diperintahkan Yesus. Lalu dengan kepercayaan yang tidak penuh sebenarnya, ya udahlah, daripada tidak melaksanakannya ya. Sampai akhirnya ketika dia mengikuti perintah Yesus itu menjala untuk lebih dalam dan dia mendapatkan ikan dan mengajak serta teman-teman dan saudaranya untuk menarik itu. Nah, bagaimana Pak Albert melihat ini dari lingkup kerja Pak Albert yang sudah 30 tahun dalam mengabdi di lingkungan? Ya, sama dengan murid Petrus, di dalam kehidupan kita pun memiliki tantangan dan salib kita masing-masing. Ya, Ya, ketika berbicara tentang hampir 30 tahun bekerja di bidang lingkungan, dan kemudian ada satu jalan atau cara juga untuk kulihat bahwa ternyata untuk menjaga lingkungan ada juga cara yang pas, yaitu bagaimana bisa menghubungkan lingkungan dan agama ya. Ini menjadi satu metode atau cara yang sepertinya sangat kuat dan cukup berjalan saat ini di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, inilah yang saya pribadi melihat ya. Secara pribadi saya memang merasakan kelelahan, individu yang tidak juga bisa menjalankan banyak hal, terkadang juga frustrasi dengan tenaga sendiri. Ternyata imajinasi yang ingin kita capai bagaimana lingkungan dan alam bisa kita jaga dan masyarakatnya sejahtera, ini yang ketika menemukan metode ini saya melihat ada titik cerah ya. Sama seperti Petrus, Tuhan mengatakan turunlah sekali lagi ya, dengan tenaga yang tersisa di umur yang sudah tidak muda juga lagi kan. Baik, kita turun sekali lagi dan ternyata kita bisa mencapai atau menjala lebih banyak hasil ketika agama dan konservasi kita hubungkan. Tidak hanya agama kita, agama Katolik, tetapi semua agama yang ada di Indonesia, 6 agama dan aliran kepercayaan, ternyata memiliki visi dan misi yang sama di dalam menyelamatkan lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia. Ini adalah metode yang menurut saya luar biasa yang harus kita jalankan untuk kita mencapai target atau tujuan kita. Baik, berlimpahnya kasih Tuhan ini terkadang manusia menganggapnya biasa saja ya. Limpahan kasih Tuhan itu. Ketika mengandalkan Tuhan dalam kegiatan apapun, terutama dalam konservasi lingkungan, hasilnya justru berlipat ganda, bahkan
Tuhan itu berkehendak bahwa alam semesta ini bukan hanya bagi manusia sendiri, tetapi bagi makhluk hidup lain. Kita tahu ketika pelestarian itu terjadi, misalnya menanam satu pohon itu untuk memberikan oksigen bagi makhluk hidup, manusia dan segala binatang dan hewan, bahkan tanaman juga ya. Dan kita bisa lihat hasilnya di beberapa tempat penghijauan itu. Dulu kita tidak merasakan adanya burung-burung ya, tetapi burung-burung itu akhirnya kembali ya menjadi berkat bagi kita, dan kita bisa menikmati alam itu menjadi sesuatu yang indah. Nah, Pak Albert, kerusakan lingkungan ini kan akibat ulah manusia lebih banyaknya ya. Betul. Kalau alam itu kan memang dia tidak bisa kita kendalikan, karena memang pada prinsipnya alam ini air lah terutama mencari jalannya sendiri, dan juga lingkungan, iklim dan sebagainya. Dalam refleksi terdalam Pak Albert, bagaimana Pak Albert mengandalkan Tuhan dalam setiap turun untuk menyampaikan kampanye pelestarian lingkungan hidup? Ya, kita tahu bahwa manusia sangat terbatas dan kemampuan kita memang sangat kecil. Tapi dalam konteks ketika kita bekerja, sebelum itu kita berdoa dulu, dan dalam setiap langkah kita mengandalkan Tuhan, itu ternyata hasilnya di luar dugaan kita. Ya, Sesuatu yang sebenarnya kelihatannya tidak mudah atau bahkan mustahil untuk dilakukan, ternyata di luar ekspektasinya kita itu terjadi dengan indah dan sempurna berkat campur tangannya. Saya memberikan beberapa contoh ya. ya silakan. Contoh pertama misalnya ketika berbicara tentang menanam mangrove atau bakau di sepanjang pesisir pantai utara di Kalimantan Barat ini, itu sepertinya pekerjaan yang sia-sia. Ya, Beberapa nelayan, sama persis dengan bacaan hari ini, tapi ini adalah nelayan yang ada di pesisir pantai utara di Kalbar. Pada tahun 2009 memulai langkah dengan menanam bakau di tepi kawasan pantai yang terabrasi ya, di sekitar daerah Mempawah, Singkawang. Mereka ini bertiga ini dianggap sebagai orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang kurang pekerjaan. ya, Mengapa kamu menanam bakau atau mangrove di tepi pantai yang terabrasi? Akan sia-sia ya. Ternyata dengan bantuan Tuhan, mangrove yang mereka tanam sudah mulai kelihatan menunjukkan hasil. ya, Dan WWF sendiri, saya bekerja di bidang lingkungan pada satu lembaga, merasa ini adalah pekerjaan atau kegiatan yang harus kita dukung gitu. 2011 kemudian kami memberikan support di sana, dan mereka menanam sekarang hampir 3.000 hektar kawasan sepanjang pantai pesisir ini. Dan apa yang terjadi? Abrasi berkurang ya, artinya pantai yang tergerus semakin berkurang, daratan semakin bertambah. ya, Dan saat ini mereka juga menikmati bakau yang mereka tanam dengan satu taman yang disebut dengan Taman Mangrove di kawasan Mempawah oleh kelompok Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Dan ini adalah sesuatu refleksi bagi saya. Ketika kita bekerja dan sesuatu yang kelihatan mustahil, tetapi kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, ternyata itu kejadiannya adalah di luar batas nalarnya kita. Saat ini tempat itu menjadi tempat belajar bagi banyak kelompok untuk melestarikan mangrove, dan kita sekarang punya target untuk menanam mangrove bersama kelompok koperasi yang lain dengan target 5 juta pohon untuk sepanjang pesisir Kalimantan yang terabrasi. Target kita tahun ini itu bisa terrealisasi. Itu begitu contohnya, Pak. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali Pak Albert dalam mengikuti Yesus dalam proses konservasi lingkungan. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.